Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Kasih Tuhan menyertai kita semua. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Pius ke-10, seorang paus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yesus. Dan salah seorang dari mereka bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Lalu Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Kita diajak untuk mengasihi Allah di atas segala-galanya. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah melampaui kita mengasihi diri kita sendiri. Kadang kita memberi, kita mengasihi, kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita hanya memberi waktu-waktu sisa kita untuk berdoa. Kalau kita sakit, kalau kita punya persoalan, baru kita berdoa. Kadang kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kadang kita memusuhi dan membenci sesama yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak oleh Yesus untuk mengasihi Dia dalam diri sesama kita. Bagaimana kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau kita melakukan itu, maka kita adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara-saudari yang dilihatnya, bagaimana mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bahasa cinta adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta. Sekali lagi, bahasa cinta itu bahasa yang mampu didengarkan oleh orang tuli dan mampu dilihat oleh orang buta. Melalui cinta kasih yang kita berikan secara tulus, orang dapat mengalami cinta Tuhan yang tak henti-hentinya mencintai mereka. Maka mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita, agar kita tidak hanya mencintai diri kita sendiri, tapi mencintai Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mengasihi Allah melampaui apapun dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua. Berikan kami hati yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap apapun yang kami miliki dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dalam diri sesama kami, khususnya mereka yang paling menderita dan yang paling membutuhkan uluran tangan dan bantuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyerahkan diri-Mu di kayu salib. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.